Halo, assalamualaikum. Kemarin siapa yang nanya bumbu gulai Padang? Ini kebetulan aku habis kupas-kupas untuk pesanan customer. Dan untuk gulai Padangnya sendiri kita itu membutuhkan bawang merah, lalu bawang putih, ada lengkuas. Aku lengkuasnya gini aja ya, nggak pernah yang dikupas banget, cuman memang dibersihkan sampai sebersih mungkin. Terus kita butuh jahe, aku pakainya jahe gajah. Kalau kalian untuk masak sehari-hari boleh pakai jahe emprit yang kecil-kecil, itu sebenarnya lebih pedas dan lebih enak ya rasanya. Karena aku produksinya banyak, jadi aku biasa ordernya jahe gajah kayak gini. Lalu kita juga butuh kunyit. Ada kemiri, ini kemirinya udah aku sangrai ya. Dan serai nantinya. Ini serai ikut dihaluskan. Jadi yang ada di sini semuanya dihaluskan nantinya. Untuk bumbu lainnya ada lada, lalu ada ketumbar. Nanti untuk penghalusannya bisa pakai air atau pakai minyak. Karena ini untuk jualan dan untuk dikirim, aku biasanya aku tumis dulu sampai bumbunya tanak. Dan karena customer ini mintanya yang nggak pedas atau tanpa cabai, jadi aku nggak pakai cabai ya. Tapi kalau misalnya kalian mau masak yang gulai Padang pedas, bisa ditambahkan sekitar 100 sampai 150 gram cabai atau sesuai selera boleh. Nah, sebanyak bumbu ini tinola cukup gede ya. Ini bisa untuk 2 kilo ayam. Aku biasanya pakai ayam kampung. Bisa dicampur sama kentang, bisa dicampur sama nangka muda, kayak bikin sayurnya lontong Padang. Jadi terserah kalian nantinya. Dan bahan lainnya kita pakai daun salam, daun jeruk, dan daun kunyit nantinya. Ada satu lagi, pakai asam kandis, tapi itu opsional. Kalau aku sih tetap pakai ya. Yang bertanya asam kandis itu seperti apa? Bentuknya kayak gini ya. Ini pakainya sedikit aja. Tapi kalau misalnya kalian mau skip juga boleh. Ini aku ngerjainnya besok, ini sudah malam, jam 12.46. Aku mau istirahat dulu, yang penting ininya sudah aku persiapkan untuk di blender besok pagi. Selamat pagi, kita lanjut ya. Ini udah aku siapin daun salam, daun jeruk, lalu daun kunyit, terus ada asam kandis juga sedikit. Dan ini bumbunya udah aku halusin ya. Nanti kita proses masak buat ngeringin airnya. Ini air bekas blenderan. Nanti biar asap dulu airnya, baru kita kasih minyak buat dibikin tanak ya. Oke, jika udah dirasa airnya sudah mulai berkurang, baru kita masukkan minyak sayur. Ini untuk menumis sampai dia tanak nantinya ya. Sebenarnya kalau misalnya mau langsung dipakai, itu nggak usah ditumis dulu begini juga nggak masalah. Karena ini mau dikirim, jadi ditumis tanak ya. Tuh, kayak gini. Ini prosesnya agak lama. Karena minyak itu sebagai pengawet alami juga dalam pengiriman. Nanti kalau misalnya udah mulai mateng bumbunya, baru aku masukin daun-daunannya begini. Aku tambahkan seasoning, gula, garam, dan kaldu bubuk rasa ayam. Boleh rasa sapi juga ya kalau kalian selera. Aku mulai masukin daun-daunannya ya. Diaduk rata lagi. Lalu nanti kecilkan api sekecil mungkin. Nanti dimasak sampai tanak ya, sampai 45 menit ke depan. Inilah hasil akhirnya. Nanti kita matikan kompor ya, lalu didinginkan sebelum dipacking. Jadi dipacking itu dalam keadaan bumbunya benar-benar dingin. Nah, untuk kami orang Sumatera, biasanya bumbu kayak gini pasti di stok di setiap rumahnya. Karena di Sumatera itu